interaksi manusia dan komputer. Anggota kelompok kami adalah Prima Sela, Julia Dewi, Deborah, dan saya Mariana. Bab pertama akan dipresentasi oleh Deborah. Jadi kita pertama bahas yang bab pertama itu tentang gimana sih kan kalau interaksi manusia dan komputer kita sebagai pembuat aplikasinya. Program aplikasi yang bagus tuh yang pertama harus user friendly. User friendly itu artinya gampang dipakai sama siapa aja sekalipun dia pemula. Udah gitu yang kedua, what you see is what you get. Jadinya kayak contohnya kita pakai misalnya Microsoft Word, kita mau ngetik sesuatu, kita ngetik dan itu langsung keluar di layar. Terus yang antarmuka manusia komputer, prinsip dasar sistem komputer kan kita tahu ada input, proses, output, tapi biasanya sebagai user kita tuh nggak peduli sama prosesnya. Kayak kita kan misalnya kita main game, kita cuma main game aja, kita nggak peduli sebenarnya apa sih yang terjadi di komputer. Ini disiplin ilmu kalau kita mau menerapkan dalam interaksi manusia dan komputer. Yang pertama itu ilmu komputer, yang pasti butuh ilmu komputer kan untuk buat pemrogramannya. Contohnya kita pakai Visual Studio. Yang kedua psikologi, gimana kita bisa membuat aplikasi supaya aplikasi itu bisa digunakan sama user. Yang ketiga antropologi. Kalau antropologi itu kita belajar gimana supaya ketika kita pakai program aplikasi itu kita bisa bekerja sama juga sama orang lain. Misalnya kayak pembuatan web kan kita juga butuh untuk yang desain antarmuka, terus kita juga butuh yang buat bikin programnya. Nah terus kalau sosiologi kita itu gimana bisa dalam suatu perusahaan itu kayak komputer dan itu apa pengaruhnya dengan perusahaan itu kan. Kalau misalnya kayak komputer kan perusahaan jadi lebih mengurangi tenaga kerjanya. Terus yang selanjutnya perancangan desain dan tipografi. Perancangan desain ini penting banget buat aplikasi soalnya kayak contohnya game. Kalau misalnya game itu nggak menarik desainnya pasti kan kita nggak akan mau main. Terus selanjutnya teknik elektronika. Berbicara tentang hardware, nah misalnya kita bikin aplikasi. Nah aplikasi ini cocok untuk di hardware yang mana gitu, kayak memori yang gimana, harddisk yang gimana. Ergonomik itu misalnya gimana kita membuat lingkungan yang nyaman buat usernya selain ketika dia pakai buat program aplikasi itu, terus gimana supaya dia tetap nyaman biarpun kerjanya lama. Linguistik itu ilmu yang membahas gimana tentang bahasa. Jadi kalau contohnya dalam interaksi manusia dan komputer, biasanya kita bikin program aplikasi, kita sediain berbagai bahasa. Jadi orang manapun bisa memakai program aplikasi itu. Yang terakhir perancangan industri. Perancangan industri ini bisa tentang produk yang interaktif. Salah satu contohnya touchscreen. Strategi pengembangan antarmuka. Sebenarnya buat program aplikasi itu yang paling penting kan dua, antarmukanya dan bagian aplikasinya. Dan untuk buat aplikasi itu usaha buat bikin keduanya ini sebenarnya nggak ada yang lebih gampang, ada yang lebih susah kan. Jadi lebih baik untuk kita ngerjain itu dalam tim yang berbeda. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi untuk bab 2 yaitu faktor manusia. Sistem komputer terdiri atas 3 aspek yaitu hardware, software, dan brainware. Pada bab ini kita akan membahas kepada brainware-nya. Perbedaan manusia dan komputer. Manusia dan komputer tentunya memiliki banyak perbedaan. Seperti kita lihat, contohnya manusia itu memerlukan makanan, sedangkan komputer itu memerlukan listrik. Kalau manusia itu bagus dalam memberikan alasan dan membuat sesuatu, sedangkan komputer itu dalam kalkulasi dan logika. Dan manusia bisa beradaptasi dengan baik, sedangkan kalau komputer itu bisa melakukan banyak hal sekaligus. Inilah contoh proses yang dilakukan komputer dan manusia. Seperti kita lihat, komputer itu berbasis pada bilangan biner, sedangkan kalau manusia bisa menggunakan bilangan apa saja yang telah dipelajari. Ini pemodelan sistem pengolah. Manusia itu yaitu menerima input berupa stimulus yang masuk dalam otak, yaitu kemudian manusia itu memberikan respon. Yang respon manusia itu menjadi input untuk komputer yang kemudian diproses oleh CPU dan mengeluarkan output dan kembali memberikan feedback dan kembali kepada manusia lagi untuk
Kemudian pengolahan secara sadar dan otomatis. Pengolahan secara sadar adalah contohnya adalah pada saat kita makan. Pada saat kita makan pastinya kita bisa menggunakan sendok kita, kemudian kita juga bisa berhenti makan. Sedangkan kalau pengolahan secara otomatis, kita tidak bisa mengontrol gerakan itu. Seperti pada contohnya, pada saat lutut kita sedang sakit dan kita dipukul oleh dokter, maka kaki kita akan menendang dokter itu tanpa kita mengetahui hal tersebut. Kemudian sikap dan kecemasan pengguna. Ini adalah contoh aplikasi yang bisa membuat Anda cemas, yaitu AutoCAD. Jika Anda disuruh membuat kapal ini tanpa pernah mempelajari aplikasi ini, pastinya Anda akan sangat bingung untuk bagaimana cara membuat kapal ini. Dan salah satu cara untuk menghilangkan kecemasan ini adalah dengan melakukan kursus AutoCAD sehingga kita bisa membuat hal seperti ini. Kemudian pengendali motorik manusia ada 3, yaitu tangan, kaki, dan suara. Panca indera juga bisa mempengaruhi input dan output manusia. Panca indera yang digunakan manusia adalah penciuman, pendengaran, sentuhan, penglihatan, dan pengecap. Tetapi yang paling sering digunakan untuk interaksi dan komputer adalah pendengaran, sentuhan, dan penglihatan. Ini lingkungan sekitar juga bisa mempengaruhi input dari manusia, yaitu salah satunya adalah lingkungan sosial. Ubiquitous computing adalah computing yang bersifat sensitif. Contohnya adalah ATM. ATM kita mengetahui bahwa ATM itu menggunakan password. Yang kedua, itu bisa menggunakan sensor telapak tangan. Jadi hanya telapak tangan kita saja yang bisa menjalankan aplikasi tersebut. Lingkungan kognitif juga bisa mempengaruhi apa yang dilakukan manusia. Contohnya yang pertama adalah umur. Kita bisa lihat ada 2 game sini, yaitu Dora the Explorer dan Spider Solitaire. Kita mengetahui bahwa game Dora the Explorer ini hanya digunakan oleh anak-anak yang berumur balita. Sedangkan kalau Spider Solitaire ini biasa digunakan oleh orang-orang dewasa. Yang kedua adalah kondisi hubungan yang tidak membuat atau cacat. Misalnya orang tersebut tidak punya tangan, maka yang bisa dilakukannya adalah menggunakan voice recognition seperti yang bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga adalah derajat pengetahuan teknis. Derajat pengetahuan teknis ini adalah bagaimana orang itu, misalnya satu orang ini adalah sarjana desainer atau satunya adalah animator. Jika seorang itu merupakan animator, maka ia akan cenderung menggunakan aplikasi Adobe Flash Player untuk membuat animasinya. Contoh kedua yaitu untuk para desainer menggunakan Runway Designer untuk membuat desain-desain. Yang ketiga adalah fokus. Fokus adalah suatu keadaan jika Anda harus memfokuskan kepada hal tersebut. Misalnya security kamera, yaitu kita harus melihat baik-baik apa yang terjadi di setiap sudut-sudut ruangan. Jika kita tidak fokus dalam hal tersebut, maka akan terjadi masalah. Tekanan kognitif. Tekanan kognitif ini yaitu resiko yang terjadi jika kita melakukan aplikasi. Contohnya ini adalah aplikasi Virtual DJ untuk mengedit lagu. Tentunya jika kita mengedit lagunya salah, itu tidak akan terjadi resiko yang terlalu besar. Itu juga hanya menjadi lagu tersebut jelek dan tidak ada resiko. Sedangkan jika tidak menggunakan alat medis, jika terjadi salah diagnosa, maka resikonya akan sangat besar bagi orang yang terkena salah diagnosa. Bab 3 akan dilanjutkan oleh Julia Dewi. Bab 3 rangka kerja dan paradigma interaksi. Siklus tindakan, eksekusi, dan evaluasi. Yang pertama kita menentukan goal. Di sini kami mengambil contoh di mana kami ingin merangkai sebuah siklus. Yang kedua kami membentuk keinginan, jadi kita menentukan spesifikasi RAM-nya, VGA, dan hard disk-nya, dan lain-lainnya. Yang ketiga menentukan beberapa tindakan yang akan dilakukan, jadi kita menentukan langkah pertama kita harus menyiapkan motherboard, lalu menginstal prosesornya, misal RAM, PCI card, hard drive, optical drive, power supply, dan kita menghubungkan semuanya. Yang keempat mengeksekusi tindakan sesuai dengan urutan yang dipilih, jadi kita tinggal melakukan apa yang telah kita tentukan sebelumnya. Yang kelima memahami status dunia nyata, jadi setelah kita melakukan semua urutan yang telah tadi kita lakukan, apakah semuanya sudah terangkai dengan benar. Yang keenam menginterpretasikan persepsi, jadi di sini jika kita telah merangkai dengan benar, maka kita bisa menggunakannya dengan baik dan juga komputernya bisa berjalan dengan lancar. Yang ketujuh mengevaluasi hasil interpretasi, di mana kita membandingkan hasil yang telah terjadi dengan apa yang kita inginkan. Di sini jika misalnya kita salah, maka akan muncul blue screen. Jika kita benar, maka komputernya akan muncul dengan layar desktop yang seperti ini. Jarak pemisah evaluasi yang lebar, contohnya ini
misalnya kita kelas-kelas sedang kan ingin mau presentasi mengkonek ke sebuah wifi, dia akan membuat suatu progres yang tidak kita ketahui sampai mana telah dilakukan. Jarak bisa evaluasi yang sempit, misalnya kita sedang ingin download, kita bisa tahu seberapa banyak sudah di-download dan berapa waktu yang harus kita tunggu untuk sampai downloadannya selesai. Ini gitu tiam. Jarak bisa eksekusi yang tepat, misalnya kita di sini ingin menggeser margin sebuah dokumen. Jika tidak ada ruangnya, maka kita akan lebih sulit untuk menggeser margin yang kita inginkan. Ini contoh jarak bisa eksekusi yang sempit, di mana blurnya sudah ada dan kita tinggal menggeser margin yang sesuai kita inginkan. Contoh modal mental yang buruk. Misalnya di sini kita ada AVS Video Editor, di mana kita di sini malah mengedit lagu, sedangkan modal mental yang baik seharusnya kita harusnya mengedit video di AVS Video Editornya. Ini contoh pemetaan yang sebelah kiri ini adalah contoh pemetaan yang baik, di mana semua angkanya dikeluarkan dan dimunculkan sehingga kita bisa tinggal memilih angkanya. Sedangkan yang sebelah ini adalah contoh pemetaan yang buruk, di mana kita tidak mengetahui sebenarnya apa isi maksud dari tombol-tombol tersebut. Contoh overdance yang baik, misalnya yang di atas kita ingin menghubungkan sebuah televisi, kita akan membutuhkan kabel untuk videonya, di mana kabel video ini biasanya kita colokkan ke yang warna kuning, sedangkan yang di atas tidak ada warna kuning sehingga kita akan lebih sulit untuk menghubungkannya. Dan yang di bawah adalah contoh overdance yang baik, di mana kita bisa tinggal meng-plug in kabel video di yang berwarna kuning. Bab 4 akan dilanjutkan oleh Kari. Bab 4 kebergunaan. Semua berinteraksi. Satu, konsistensi. Saya ambil contoh adanya Photoshop 7 dan CS3, di mana punya ikon-ikon yang sama. Komputer tuh berkurang, nggak sebanyak yang biasa, pakai mouse gitu. Jadi tinggal pencet tombol Windows dan keyboard. Umpan balik yang informatif. Saya ambil contoh dari ketika ingin shutdown di Macintosh akan ditanya apakah are you sure you want to shutdown gitu. Dan pencegahan kesalahan dan penanganan kesalahan itu maksudnya ketika kita sambil contoh di membuat C++. Jadi ketika kita membuat kesalahan, maka program tersebut akan membantu kita untuk mengecek kesalahan untuk memperbaikinya. Kembalikan tindakan yang mudah. Jadi maksudnya ini ketika kalau kita salah hapus, kita masih bisa restore lagi di reset bin. Dukungan pada lupus of control internal. Maksudnya ini tuh berbeda-beda. Jadi programnya ini minta bilangnya 1, 2, 3 minta terus kan. Berbeda dengan yang ini, kita tinggal masukin jumlahnya, terus masukin angka langsung jadi sorting sama dia. Penggunaan beban memori jangka pendek. Kalau misalnya kita, ini saya ada contoh dengan Photoshop Adobe CS3. Kalau kita mau nge-blur kan kita harus pilih filter, blur, baru bisa pilih itu kan. Berbeda, ini tuh untuk memori jangka pendek karena panjang jalannya. Kalau misalnya untuk memori jangka pendek, kita tinggal memilih icon dari selanjutnya. Itu memori jangka panjang, karena mudah. Uji kebergunaan yaitu ada uji threshold testing yang biasanya diuji oleh orang lain. Contohnya bisa majalah atau website yang menguji. Saya ambil contoh, ini website yang menguji itu tentang komputer. Uji eksploratory, saya ambil contoh Realize Candidate Windows Vista, yaitu ini contohnya setelah beta tapi sebelum yang aslinya. Uji perbandingan saya ambil AWI Word, dan Microsoft Word. Ini AWI Word, sama-sama semua pengenalan kata, ini keyboard, ini Microsoft Word. Cara uji kebergunaan, yaitu pemilihan kartu. Pertama kita sebarkan dulu kartunya Word, WordPad, Writer, Excel, dan Cards. Habis itu kita mengelompokkan secara khusus, yaitu pengolahan kata, ini pengolahan angka. Habis itu kita mengelompokkannya lagi secara umum, yaitu ini yang biasanya dilakukan dalam perkantoran. Yang bab 5 akan dilakukan oleh Deborah. Yang bab 5 manipulasi langsung. Jadi manipulasi langsung itu
apa yang kita kerjakan itu langsung terjadi gitu, langsung berubah di komputernya. Jadi yang biasanya manipulasi langsung itu contohnya banyak game kayak di sini game Fruit Ninja. Jadi kalau misalnya kita layar langsung, biasanya touchscreen kan main ini, kita langsung slice langsung bener-bener buahnya tuh di layar tuh terpotong. Aspek kognitif dari manipulasi langsung tuh ada jarak dan keterlibatan. Kalau jarak tuh jadi kayak misalnya kita main game, kita ngukur kan, kalau yang di sini contohnya punya akademi, untuk mecahin bola itu gimana biar benar-benar bisa masuk ke mangkok. Terus kalau keterlibatan kita mencontoh poker game, kita benar-benar terlibat di dalam game itu kan sama orang lain juga. Selanjutnya proses manipulasi langsung yaitu fase bebas belum melakukan tindakan. Jadi ini kita tuh belum melakukan apa-apa pada visi kita, belum memilih mau program mana gitu. Ini fase aktif, mulai melakukan pergeseran, maksudnya memutar mouse-nya, dan selanjutnya fase pergantian atau melepas tombol tikus, di mana kita sudah mengeklik program yang kita inginkan. Saya contohkan ini mengeklik Adobe Photoshop. Ini lagi loadingnya. Menerapkan manipulasi langsung. Yang pertama adalah kontrol proses. Kontrol proses adalah suatu software yang mengatur proses yang terjadi pada suatu komputer. Yang kita tahu yaitu operating system yang terhadap ada banyak sekali, XP, Windows 7, Vista, Mac, dan lain-lain. Kemudian editor text adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata. Contohnya yaitu Microsoft Word dan WordPad. Selanjutnya adalah simulator. Simulator adalah seperti dari dunia nyata kita jadikan di dalam komputer, tapi yang terjadi adalah sesuai dengan dunia nyata. Contohnya adalah simulator pesawat terbang yang ada di sebelah sana di gambarnya. Yang kedua adalah kontrol lalu lintas penerbangan, yaitu untuk mengatur apa yang terjadi dalam penerbangan. Seperti kita lihat di dalam tempat pilot ini ada banyak sekali yang bisa diatur dalam jenis penerbangan seperti ketinggian pesawat, kemiringan, dan lain-lain sebagainya. Saya akan lanjutkan di mana penerapan manipulasi langsung. Ini adalah salah satu contoh perancang tepat komputer di mana kami membuat sebuah rangkaian elektronika dengan menggunakan software Proteus. Manipulasi program, contohnya ini adalah ketika kita ingin membuat suatu website, kita dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Manipulasi isi, misalnya kita buka Microsoft Excel di mana kita tinggal memasukkan datanya, lalu di sana kita melakukan proses sum atau penjumlahan. Terima kasih telah memperhatikan hasil presentasi kita. Jika ada penyusunan kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.